Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Hastuti. Saya adalah mahasiswa PPG Darjah Bet 1 UIN Solo Tigo. Berikut adalah video PPL saya yang ke-1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Allahu Akbar. Sebelum kita materi, yaitu kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Kita baca bersama surah Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ibu absen dulu. Afrida Khairun Nisa, Akram Karomna, Almira. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nanti kita akan belajar yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Ya, nanti silahkan diamati video ini ya. Ya, jadi itu untuk motivasi kita semuanya. Ternyata dari sekian ribu orang masih ada yang mau tergugah untuk membaca Al-Quran. Walaupun apa? Terbata-bata, tapi ada usaha. Sekarang kita belajar yaitu tentang Quran surah An-Nahl ayat berapa? 64 dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Tujuan pembelajarannya sekarang. Nah, untuk apa sih kita belajar dari Quran surah An-Nisa 59 dan An-Nahl ayat 64 itu? Agar kita mengetahui dari ilmu tajwidnya dan mengetahui tentang isi dari Al-Quran tersebut. Ya, nih tujuannya apa dalam pembelajaran pada hari ini? Yaitu peserta didik dapat menjelaskan hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Untuk penilaian pada hari ini nanti ada 3 ya asesmennya, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua nanti asesmen formatif yang akan dipandu dari guru, nanti kalian mengerjakan LKPD. Dan yang ketiga yaitu ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu nanti setelah pembelajaran selesai, materi sudah selesai. Itu. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Silahkan HP atau yang ada di sekitar kalian, misalnya ada yang bawa laptop atau yang lainnya, silahkan dikerjakan asesmen diagnostiknya. Saya kirim di WA ya. Ya, silahkan dikerjakan dulu.
Sudah selesai? Sudah, ya, terima kasih. Nah, nanti kita belajar yaitu tentang hukum bacaan alif lam samsiah, alif lam komariah. Apa sih alif lam samsiah itu? Apa sih alif lam komariah itu? Ya, jadi dalam ilmu tajwid alif lam itu dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Nah, siapa yang sudah bisa mencari contoh dari alif lam samsiah ataupun alif lam komariah? Tunjuk jari. Ayo, silahkan. Satu contoh saja. Apa? Al-Ladzi itu bacaan apa? Asamsiah? Al-Ladzi betul? Betul apa enggak? Sudah bisa semua ya? Nah, kita baca terlebih dahulu, kita terapkan yaitu adanya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Bu puji dulu ya. Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Itu dari Quran surah An-Nisa ayat. Nah, sekarang Bu Puji buat kelompok terlebih dahulu. Ya. Berhitung dari sebelah sana. Cukup? Silahkan ke kelompok masing-masing yang 1 ke 1, 2, 2 dan selanjutnya. Setelah kalian mengamati dari bacaan terus dari video tadi ya, nanti bisa ditulis di LKPD ini. Kalian cek satu-satu temannya untuk membaca Quran surah An-Nisa dan Quran surah An-Nahl. Yang Quran surah An-Nisa nanti kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5. Nanti kalau Bu Puji bilang buku 1 atau kalian bisa mencari di internet ya. Silahkan. Nah, ya. Sudah? Kalau Bu Puji bilang 1. Ya. Ini kanan-kanannya. Kita fokus lagi. Ya, tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Sekarang perhatikan dulu tentang hukum bacaan alif lam samsiah. Ya, karena alif lam itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu alif lam samsiah dan alif lam komariah. Dilihat di sini, ini ya. Nah, dari alif lam samsiah, kenapa sih ini kok dinamakan alif lam samsiah? Nah, ternyata yaitu samsiah itu artinya matahari. Ya, matahari. Kalian bisa melihat? Bisa melihat? Bisa merasakan? Bisa. Tapi dengan melihat matahari kita tidak akan jelas, cuma sinarnya. Itu ya. Nah, maka bacaan alif lam samsiah ini yaitu dileburkan, alif lamnya itu tidak kelihatan ya. Ini dari pelafalan bacaan alif lam samsiah ini disebut juga dengan idgham samsiah. Kenapa? Karena ada suara alif lam yang dimasukkan ke dalam salah satu huruf samsiah yang ada di hadapannya. Huruf alif lam samsiah ini ada berapa? 14. Dari 14 huruf as-samsiah ini ya, setelah ada alif lam ini terdapat tasdid, tasdid ya, tasdid. Nah, hurufnya apa saja dari 14 itu? Ta, sa, dal, lam, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, zo, lam, nun. Ya, ini 14. Dari 14 tersebut contohnya, misalnya ya, kita ambil yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman, kenapa sih kok dibaca as-samsiah bukan al-komariah? Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan apa ini? Huruf ro. Mungkin dari alif lam samsiah ada yang ditanyakan? Dari kelompok 1? Ada? Contoh alif lam komariah. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menjawab? Silahkan. Oh ya, dari kelompok 2, silahkan. Contohnya apa? Alhamdu.
Betul atau tidak kelompok 5? Contoh Al-Qamariyah. Kenapa kok dibaca Al-Qamariyah? Alhamdulillah. Alif lam yang bertemu dengan hak. Betul ya? 100. Jelas semua alif lam samsiah? Jelas. Alhamdulillah. Kayaknya ini sudah mulai meleret-meleret. Ngantuk? Ngantuk. Silakan biar nggak ngantuk kalian berdiri semuanya. Semangat. Berdiri semuanya, hadap ke depan. Ya, hadap ke depan silakan. Ini, kita ice breaking dulu ya. Kalau Bu Puji bilang 2, kalian tangannya seperti ini. Beda loh ya. Yang 1 seperti ini, nanti yang 2 kiri. Jelas? Jelas. Yang salah dihukum. Melatih konsentrasi kalian. 1, 2. Masih ngantuk? Oh, sudah tidak. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk alif lam Qamariyah. Qamariyah itu berasal dari Qomarun. Jelas semua? Jelas. Coba ini nanti dikerjakan ke kelompok ya. Nanti kertas yang berwarna-warni ini ditulisi Arabnya. Terus ditempel di LKPD. Begini. Ininya nanti diambil dulu. Terus kalau sudah ditulis Arabnya, nanti tempel di sini. Ini sama aja kalau kamu menemukan misalnya ada berapa gitu, ada di sini boleh sini. Sudah selesai semua? Oh, sudah. Silahkan setelah kalian mengerjakan di LKPD dengan berdiskusi sama teman-teman sekelompoknya, sekarang dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya di kelompok 4 akan presentasikan diskusi hari ini. Hukum bacaan alif lam Qamariyah. Dalam Quran surat An-Nisa saya menemukan hukum bacaan alif lam Qamariyah yang berbunyi wal yaumil. Alif lam kemudian ya. Yang kedua wal yaumil akhir. Alif lam bertemu dengan hamzah. Yang ketiga ulil amri. Alif lam bertemu dengan hamzah. Terus di dalam surat An-Nahl sudah menemukan hukum bacaan alif lam Qamariyah yang berbunyi alaikal kitarabi. Alif lam bertemu dengan kaf. Al-Qamariyah hurufnya ada 14. Hamzah, kaf, ain, kaf, za, lam, wawu, roh, fa, ain, tof, ya, mim, ha. Contoh yang pertama alhamdulillah. Contoh yang kedua ghairil maghdubi. Contoh yang ketiga wal qamari. Contoh yang keempat wal ardi. Contoh yang kelima alam nasrah. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan. Ya, itu mau bertanya? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Qamariyah. Yuk kelompok 4 silahkan. Alif lam Qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam. Sekian hari kami. Tadi betul ya? Betul apa salah? Betul. Kasih aplaus dulu. 100. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Kita fokus lagi ya setelah pembelajaran dari alif lam Syamsiah dan alif lam Qamariyah. Dari kelompok 1 sampai 5 sudah presentasi semuanya, ternyata sudah bisa. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan, Pak Mario. Bagaimana cara membaca alif lam Syamsiah? Cara membaca alif lam Syamsiah. Ya, tadi Syamsiah yang berasal dari
kata syams, yaitu matahari. Ya. Jadi cara membacanya itu dileburkan. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian pelajari, yaitu tentang fungsi hadis pada Al-Quran. Ya, itu untuk minggu depan. Dan tugas di rumah nanti kalian kerjakan buku paket halaman 77. Untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa setiap hari kalian terapkan membaca Al-Quran, yaitu one day one dose. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.